Halo Tentunainers, selamat sore, selamat hari Rabu ya Tentunainers. Semoga hari Rabu ini menjadi hari yang gak ngebuat kamu kelabu ya tentunya ya. Ngebuat kamu tetap sehat tentunya kalau kamu pantengin terus di Sikat seputar informasi kesehatan Tentunainers. Dan untuk kali ini kita akan bahas tentang sesuatu hal yang seru tentunya Tentunainers ya. Ini adalah mengenai perilaku cerdik. Perilaku cerdik dalam mencegah penyakit kanker. Nah, cerdik ini dalam artian apa ya? Kira-kira dalam artian apakah cerdik itu yang benar-benar cerdas, cekatan dan lainnya gitu ya? Atau cerdik itu ada singkatannya? Nah, kita nanti bakal bahas bareng dengan Bapak Asep ya, tentunya tentunya. So, buat kamu-kamu pantengin terus, kita masih nunggu ya dari Promkes RHSKS. Dan ini sudah ada White Resna, mau invite dulu ya tentunainers. White diterima dulu, kita masih nunggu jaringan. Oke, baik. Nah, sudah ada. Halo, selamat sore Bapak Asep. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Perkenalkan mungkin ya Bapak ya, saya Resna selaku salah satu announcer dari Radio MDK Tasikmalaya gitu. Salam kenal ya Pak ya. Ya, sama-sama. Iya. By the way Bapak, kita ngobrol-ngobrol dulu dikit mungkin ya sebelum ke pematerian. Gimana di Bandung cuacanya? Aman Pak, cerah atau lagi hujan atau gimana nih Pak? Kebetulan barusan tadi hujan, atau tadi pagi agak cerah sedikit. Emang cuacanya agak kurang bersahabat ya. Iya, kalau misalnya di Tasik nih Pak, kalau boleh cerita dikit, tadi sih pagi-pagi agak mendung, tapi sekarang udah agak-agak cerah, tapi mendung lagi gitu biasa ya. Cuaca memang Iya. kadang tidak menentu. Dan seperti itu Bapak, baik kalau misalnya cuacanya sekarang mungkin bisa diamankan gitu ya cuacanya, kita juga insya Allah semoga internetnya, jaringannya bisa lancar dan kita akan ngobrol-ngobrol tentunya ya. Tentunya Baik. dan para pendengar di sini, kita akan ngobrol mengenai perilaku cerdik untuk cegah kanker bersama dengan Bapak Asep Abdul Hamid, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Betul ya Pak ya? Ya, baik. Betul. Nah, tentu Neners dan para pendengar di sini, mengenai kanker kan memang nih tentu Neners agak-agak ngebuat, aduh ya nih kanker takut banget gitu ya. Nah, ada ternyata perilaku cerdiknya. Kita bakal cari tahu bareng Bapak Asep. Tapi cerdiknya itu apakah cerdik yang kita harus cekatan gitu ya? Harus tahu gitu. Atau cerdik itu ada singkatannya, menarik banget itu tentu Neners. Silahkan langsung saja nih Bapak Asep. Cerdik itu seperti apa? Jadi merupakan suatu singkatan dalam upaya pencegahan kanker yang supaya kita mudah mengingatnya gitu kan. Oke. Sehingga pencegahan kanker ini sebenarnya perlu upaya-upaya preventif dan promotif yang dilakukan oleh kita sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat yang tentunya masyarakat ini kan kadang edukasi itu ada yang kurang nyampe, kurang jelas, kurang simpel misalnya, sehingga pengetahuannya kurang, untuk melakukan sesuatunya kurang atau bingung, bahkan perubahan perilakunya pun tidak terjadi. Maka di Kemenkes ini dia memiliki singkatan. Nah, cerdik itu sebenarnya cegah kanker dengan perilaku cerdik itu maksudnya C-nya itu cek kesehatan secara rutin. Oh, Jadi oke. ada baiknya kita berupaya untuk melakukan cek kesehatan secara rutin, baik itu ke fasilitas kesehatan terdekat atau di upaya kesehatan berbasis masyarakat yang ada di masyarakat UKBM, misalnya seperti Posyandu atau Posbindu. Jadi kita sebenarnya punya di masyarakat itu ada Posyandu, ada Posbindu, bahkan sekarang ada namanya Posbindu remaja ya, Posbindu remaja. Sehingga kita bisa mengetahui setidak-tidaknya deteksi dini. Jadi apapun penyakitnya kan deteksi dini lebih awal, terutama dengan kanker ini misalnya ada benjolan, oh ini apa kankernya ganas atau tidak.
setidaknya nanti ada obrolan di situ, ada petugas kesehatannya bahwa misalnya oh ini perlu dirujuk ke rumah sakit berikutnya atau ke fasilitas kesehatan lainnya misalnya begitu. Yang kedua adalah E-nya itu menyahkan asap rokok. Kita ketahui luar biasa ini mengenai asap rokok ini. Bahkan saya berasumsi bahwa sebenarnya kita 100% merokok. Kenapa? Karena yang pasif pun sebenarnya dia kan menghisap asap rokoknya. Jadi kalau ada data misalnya pada penduduk kita ini ada 30% misalnya, berarti kan 70% sebenarnya pasif ya. Apabila terutama posisi perokok pasif ini dia juga dekat dengan yang merokok, bahkan agak-agak luar biasa untuk melakukan perubahan perilaku mengenai asap rokok ini. Bahkan Pemda-Pemda sekarang membuat kawasan tanpa asap rokok juga agak-agak sulit untuk menerapkan, baik itu perda, aturan, memberikan edukasi, baik itu melalui poster, spanduk, dan sebagainya, upaya-upaya talkshow dan sebagainya. Mungkin Teteh bisa lihat di sekitar malah bahkan merambah kepada anak-anak, terutama yang notabene adalah masih pelajar, gitu ya. Dengan tren, sekarang trennya lagi adalah vape yang rokok-rokok elektronik yang tanpa filter, itu juga mungkin itu bisa memicu suatu saat angka kanker bisa meningkat begitu. Yang selanjutnya adalah R. R itu rajin aktivitas fisik. Ada istilah di kalangan kita itu mager ya, malas gerak ya. Dekat, mau belanja ke warung aja kita naik motor gitu ya. Ya. Atau zaman dulu itu kalau kita mau ngambil air itu kan pakai timba gitu ya, kan ada geraknya. Sekarang ngepel aja pakai mesin, nggak pakai gerak, kita aktivitas agak-agak. Jadi memang dengan era seolah modern ini, kadang-kadang kita nonton aktivitas juga hanya di di YouTube gitu ya. Kitanya nggak ikut bergerak gitu agak kurang gitu kan. Makanya sekarang digalakan lagi itu rajin aktivitas fisik ini. Yang minimal 30 menit kita ada bagi pekerja, ada gerakan aktivitas tertentu yang supaya kita tidak jenuh dan aliran darahnya itu juga mengalir dengan lancar begitu. Selanjutnya adalah diet seimbang. Ini agak-agak sulit dengan pola perilaku, kebiasaan, gaya hidup untuk diet seimbang ini. Diet dalam arti bukan artinya kita membatasi, tetapi mengelola, memanajemen, misalnya pagi sarapan apa, apalagi dengan keadaan sekarang dengan yang serba cepat, instan, pakai online gitu kan, banyaknya ya kan, itu kan serba konsep untuk diet seimbang ini ya kita ketahui sendiri sebenarnya di masyarakat barangkali ada yang melakukan upaya itu, hanya memang agak sedikit, sehingga ini digalakan lagi. Selanjutnya adalah istirahat cukup, karena sebenarnya dengan pola tidur yang cukup, stresor terhadap tubuh, keseimbangan pada tubuh ini akan terjaga. Jangan sampai kita kecapean, kurang tidur, dalam arti ada yang mengatakan tidur juga ngelenyap lah kalau bahasa Sundanya ya, itu kadang-kadang itu nggak dihitung, padahal itu dalam ya, fase tidur yang agak dalam juga, nundutan, ngelenyap kadang nggak dihitung ya, padahal itu juga ada orang yang, beberapa orang bisa fase begitu dia langsung segar lagi, sehingga bisa mengatur waktu. Dan dalam istirahat cukup ini juga harus tahu mana jam-jam yang boleh tidur, masa harusnya aktivitas dia tidur, jadi siklusnya kebalik. Malam begadang, misalnya main game, atau jadi konten kreator misalnya, paginya tidur. Jadi betul, itu kan akan memicu stresor sebenarnya bagi tubuh. Stresor bagi tubuh sehingga mengeluarkan hormon tertentu, sehingga itu juga stres. Selanjutnya adalah kelola stres. Stres ini dalam arti sesuatu yang bersifat jiwa gitu ya, mental, jiwa, fisiko. Apalagi kita sebagai manusia yang makhluk sosial,
kan nggak bisa hidup sendiri ya. Di dirinya kita sendiri juga itu adalah sebagai stresor, di amarah misalnya pengelola manajemen marah, kan makanya tidak boleh marah itu ya, kan itu juga stres terhadap stresor, sebagai stresor kepada tubuh kita. Tensi bisa naik misalnya, atau bisa menjadi pemicu penyakit lainnya dengan gara-gara stres ini gitu. Mental emosional, semuanya ini sebenarnya keterkaitan, hanya memang di mudahnya itu disingkatlah jadi cerdik gitu kan, ada ininya cerdik gitu, itu aja. Untuk sebenarnya tidak hanya kepada penyakit kanker, tetapi juga pada penyakit tidak menular lainnya, misalnya penyakit degeneratif lainnya, jantung, stroke, sebenarnya ada namanya cerdik juga sama. Kalau kebetulan kita membahas adalah tentang cerdik pada kanker, yang ujungnya adalah kita berharap terjadi perubahan perilaku dengan edukasi ini. Setidaknya dengan waktu 30 menit ini kita ada yang tersampaikan kepada masyarakat bahwa perlunya untuk menggalakkan kembali cerdik ini. Mungkin itu ya Teh. Wah, keren banget Pak Asep ya. Resna Ya, boleh follow up mungkinnya memastikan bahwa kayak beberapa pertanyaan mungkin boleh ya Pak ya? ya, Boleh. mangga. Tadi nih Pak, mungkin dari rajin aktivitas fisik ya Pak ya. Nah, Resna tuh Betul. ada sebenarnya suka apa namanya suka ngobrol-ngobrol gitu ya. Apakah kalau misalnya kita pagi-pagi ini misalnya aktivitas kayak nyapu, misalnya ngepel dan lainnya, apakah itu sudah termasuk aktivitas fisik gitu yang bisa masuk ke dalam tadi 30 menit kan minimal ya Pak ya. Iya, Nah, itu kira-kira ya, sudah betul. terbentuk atau belum Pak? Nah, ini sebenarnya adalah denialnya ibu rumah tangga yang melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas. Seolah-olah, oh sangat luar biasa sebenarnya ibu rumah tangga ya. Pagi-pagi menyiapkan sarapan gitu kan, ada yang mencuci, misalnya ada yang menyapu. Kalau itu kan sebenarnya rutinitas aktivitas rumah tangga. Aktivitas fisik ini sebenarnya adalah kegiatan yang ada ketentuannya sehingga badan ini bergerak gitu loh. Misalnya bersepeda, berenang, misalnya lari, jogging gitu kan. Kalau enggak senam-senam yang ada pemanasannya, ada intinya, terus nanti ada apa pendinginannya, begitu ada tarikan nafasnya, sehingga itu sebenarnya kalau singkatnya itu berupa Oke. latihan, kegiatan aktivitas yang berupa latihan. Misalnya kita bisa banyak konten-konten kok di YouTube atau di TikTok yang tentang fitness-fitness sederhana yang bisa dilakukan saat lagi berbaring misalnya. Ada banyak, saya pernah lihat ada yang sambil duduk misalnya karena kemampuan, ada yang sambil duduk biasa, tidak mesti menggunakan alat-alat tertentu. Kalau fitness kan itu harus menggunakan beban misalnya, Ya. atau hanya jalan, ya jalan cepat yang memakan waktu 30 menit misalnya, atau bersepeda sehingga metabolisme kalori ini kan terbakar, keluar keringat lah, itu kan peredaran darah juga akan lancar gitu kan. Jadi memicu hormon-hormon yang itu sebenarnya kalau itu dilakukan dengan rutin, makanya ada istilah bugar, sehat dan bugar gitu kan. Sehingga itu bisa menjadi bekal tingkat kebugaran kita. Nah kalau di BKOM misalnya, di Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat tuh ada cara pengukuran kebugaran tuh ada. Nah sebenarnya di coba nanti bisa di ini ke puskesmas. Di puskesmas sebenarnya hanya memang baru petugasnya, puskesmas sekarang dinas-dinas itu melakukan tes kebugaran pada jamaah haji, itu ada alat ukurnya. Misalnya usianya sekian, mampu berjalan keliling lapangan dengan kapasitas berapa meter, misalnya daya tempuhnya berapa, atau dia bisa mampu berlari, nanti dikonversi. Nah, berarti dia rentangnya ringan, sedang, berat, atau misalnya ada KMS-nya, ada bukunya sebenarnya. Jadi aktivitas fisik ini maksudnya adalah bukan, memang ada fasenya itu gitu ya, menyuci, melakukan gerakan gitu kan. Tetapi kan nyuci kadang-kadang lebih dari 1 jam ya. Ada yang lebih kalau manual gitu kan, Ya. hingga 30 menit. Hanya memang sekarang itu ada, itu kadang dianggap bahwa itu adalah aktivitas fisik.
daripada tidak gitu kan. Oh, Padahal aktivitas fisik itu artinya yang latihan yang ada frekuensi, ada gerakan-gerakan tertentu, dia ada sehingga itu melatih otot-otot. Karena kalau otot ini tidak digunakan kan bisa mengecil, bahkan minimal tegang gitu kan, minimal nggak enak badan karena memang kita banyak duduk, pegawai kantoran misalnya duduk terus, kurang minum, nggak ada geraknya gitu kan, makanya ada itu juga ada kegiatan aktivitas jam 10 pagi itu biasanya dulu-dulu itu rame juga di gerakan masyarakat sehat itu ya, di Germas itu ada, kalau nggak ada senam di tiap-tiap instansi begitu ya. Kalau ibu-ibu komplek atau ibu-ibu sekarang tuh di RT RW juga sekarang ada ya senam begitu ya, senam ya, kegiatan masyarakat tuh sekarang udah ada sebenarnya, hanya kadang-kadang kurang informasi gitu kan. Sebenarnya ada di Karang Taruna misalnya, ada di ibu-ibu PKK itu di daerah-daerah ada itu aktivitas-aktivitas yang meskipun pada ujungnya adalah botram nantinya begitu. Iya, ya, liwat ya, gitu ya, Pak. Liwat asak gitu ya. iya, iya. Naik sepeda misalnya udah gitu, lesehan makan kalorinya ya. Yang terjadi ya begitu, masih jadi nggak terurai gitu kan ya. Iya, betul sekali setuju ya Pak. Jadi ini kita bisa nge-break bahwa stigma mungkin yang aku udah kok tadi nyapu gitu loh ya. Terus juga mungkin kalau orang-orang kantoran ya, aku udah kok tadi olahraganya ngetik gitu ya. Oh, olahraga jari mungkin ya. Tapi ternyata itu bukan Iya. termasuk ke dalam rajin aktivitas fisik ya, yang termasuk ke dalam cerdik tadi. Kemudian Pak, selanjutnya mengenai istirahat yang cukup, kira-kira waktu yang ideal seperti apa, berapa jam, kemudian apakah ada perbedaan dari misalnya remaja harus berapa, bayi pastinya beda ya Pak ya, bayi berbeda, kemudian Iya, remaja dan juga dewasa seperti apa, ada perbedaan atau tidak ada? iya, baik. Sebenarnya untuk dewasa ini, kalau di ketentuan kita mengikuti sunnah Rasul kan ya, sebenarnya begitu Ya. sudah sholat Isya itu udah kita harus istirahat. Karena itu Oh, udah hormonnya udah berubah, digelapkan lampunya misalnya gitu kan ya. Jadi kita udah udah tertib gitu, udah contohnya udah bener. Nanti bangun misalnya jam 3 udah mandi lagi, persiapan gitu kan. Justru ketika kita kacau dengan rutinitas disiplinnya, maka itu akan terasa ke tubuh itu. Beda, coba aja. Atau misalnya nih sekarang jam ini asar nih, menuju maghrib kan nggak boleh tidur nih. Tapi kita tidur. Nanti ini bakal jadi linglung nih pikiran tuh. Memang yang ideal itu masih ditetapkan 7 sampai 8 jam begitu ya. Tetapi sebenarnya sekarang itu kadang-kadang dengan perubahan pola, ya ngalenyap misalnya 15 menit, ya itu kalau dihitung dikumpulin bisa berapa jam kan, ya itu juga tidur, istirahat. Kadang-kadang itu nggak diakui, padahal itu dalam, fase tidur dalam juga itu. Nah kalau bayi ini kan sebenarnya dia hampir 20 jam, sisanya itu kalau dia lapar, nyusu misalnya ya, ASI gitu kan, apalagi ASI eksklusif sampai 6 bulan gitu kan, itu masih fase ya. Kalau remaja sebenarnya kalau di negara modern itu sudah ada istilahnya istirahat saat jam sebelum duhur atau sesudah itu isoma lah, istirahat sholat makan itu. Mereka mungkin Teteh bisa pernah melihat di medsos tuh ada yang si bentuk apa namanya kursinya itu udah didesain sedemikian rupa, anak-anak sekolah begitu siang dia ada tidurnya 15 menit karena itu katanya menguatkan jantung menurut penelitian, sehingga refresh kembali. Nah di kita belum itu. Padahal ada pas setelah sholat duhur misalnya gogoleran misalnya 15 menit. Itu supaya kembali lagi jantungnya itu memperkuat jantung gitu. Itu juga bisa. Jadi bukan artinya tidur itu. Kan ada tuh orang tuh dia tidur terus dari maghrib nih tidur terus nanti bangun-bangun nanti besoknya lagi jam 6 lagi. Aktivitas tidur lagi. Bahkan ada yang jadi konten tidur ini menghasilkan uang kan ada. Memang
Iya, perilaku-perilaku itu sebenarnya kalau kita disiplin diri, waktunya makan, makan, waktunya minum, minum, waktunya kita buang air kecil, buang air besar, ya dibuang gitu kan. Ya. Begitu sehingga siklus itu kan akan menjadi sebuah siklus disiplin. Si tubuh ini akan paham, oh ini waktunya makan, ini waktunya tidur, begitu teh kira-kira. Ah, menarik, menarik nih Pak. Berarti tadi juga mungkin istirahat yang cukup kadang kita sering mengartikan sebagai istirahat gitu. Oh, istirahat terus jadinya ya kan setiap Gitu, hari seperti itu. Mengenai cek kesehatan betul. Pak, mungkin tadi Rasna agak kelewat sedikit mungkin ya kira-kira berapa kali Pak harus ngecek kesehatan? Apakah setiap 3 bulan gitu ya atau misalnya 6 bulan atau 1 tahunan seperti apa? Ya, jadi alangkah baiknya sebenarnya kita menggunakan fasilitas pemberdayaan yang ada di masyarakat. Ada posyandu kan? Kalau misalnya Ya, sebagai ibu rumah tangga sekalian bawa bayinya misalnya ditimbang gitu kan. Itu kan setidak-tidaknya tuh ada diukur berat badannya. Kita jadi tahu oh ini kita kemarin bulan kemarin 60, sekarang 68. Oh ada peningkatan nih harus hati-hati. Atau di pos bindu itu kan ada namanya pos bindu itu pos pembinaan terpadu itu ada pralansia usia di bawah 50-an, ada yang lansia yang di atas 55 ke sana itu bahkan remaja juga sekarang udah di screening. Ya itu digunakan. Itu kan tiap bulan teh. oh siap. Ada di masyarakat tiap bulan ada. Nah, kalau peserta BPJS sebenarnya ada screening online tak 1 tahun sekali minimal supaya BPJS ini bisa memetakan bisa penyakitnya apa arahnya yang banyak itu potensi penyakitnya apa kira-kira itu biasanya hal-hal yang sederhana itu ya tinggi badan berat badan kalau pada bayi itu lingkar kepala kalau pada ibu hamil kan ada namanya lingkar lengan atas itu tuh buat melihat status gizinya nanti ada bengkak enggak kan ada buku pink tuh kalau di posyandu untuk ibu hamil. Nah kalau pos bindu itu ada KMS-nya, ada catatannya, di tensi nadinya berapa gitu kan. Nanti sekali-kali dia ada apa namanya, kalau misalnya ada keluhan kan cepat tertangani. Oh kemarin tensinya 110/70. Bulan ini tiba-tiba ini 150 nih per 90 misalnya. Atau 140/90. Wah ini ada apa nih? Setidaknya begitu ada itu kan segera terdeteksi dengan terkaitnya kanker ini misalnya oh saya kok ini ada bisul misalnya oh ini teh bisul atau kanker oh ternyata ini begini nggak sembuh-sembuh di sebelah sini misalnya dari obrolan itu si kader kesehatannya udah respon dia oh ini pak baiknya bapak kontrol ke puskesmas PPK satunya atau ke klinik yang sesuai dengan BPJS-nya kalau yang menggunakan BPJS. Kalau yang umum misalnya oh, punya kepercayaan paskes, segera kan nanti dicek lab, misalnya dikonsulkan ke dokternya begitu. Sehingga langsung terdeteksi tidak berbulan-bulan atau pergi dulu ke alternatif, baru nanti ke rumah sakit, udah parah, udah besar gitu kan. Ya. Jadi status kesehatan itu segera terdeteksi. Sebenarnya ada screening penyakit tidak menular. Puskesmas yakin, saya yakin puskesmas itu udah hanya kadang-kadang kita itu masih merasa bahwa puskesmas itu apa sih puskesmas? Padahal puskesmas itu sekarang udah dengan adanya akreditasi puskesmas, fasilitas-fasilitasnya udah bagus, sudah layak begitu, udah sesuai standar, petugasnya SDM-nya kompetensinya udah sesuai standar. Ya, kita pergunakan fasilitas PPK satunya misalnya ke puskesmas atau PPK satunya ke klinik. Jadi ketika ada keluhan ya segera begitu itu kan langsung terdeteksi oh iya Bapak ini keluhannya ini begitu. Sehingga eh, dengan sistem kesehatan sekarang itu kita bisa terpetakan nih kira-kira ini penyakit usia sekian apa gitu kan sekarang itu sebenarnya udah berbasis masyarakat hanya memang informasinya itu kadang-kadang kita sebagai masyarakat kurang respon Oke. diajak ke posyandu wah ngapain ke posyandu katanya cuma gitu-gitu aja gitu kan diajak ke pos bindu cuma begitu-begitu aja jadi alangkah baiknya sekarang cari ke Pak RT RW-nya waduh ini ada pos
rindu enggak. Kalau enggak bisa dibuat, bisa diajukan. Oke. Bisa diajukan, betul. Sehingga nanti ada pemberdayaan, ada pembinaan dari Puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat yang memegang wilayah bertanggung jawab terhadap kesehatan di masyarakat tersebut, begitu teh. Baik dia Wah, keren. baik penyakitnya itu penyakit menular ataupun tidak menular, bakal terdeteksi punya datanya, begitu terpetakan nanti, oh gitu usia sekian di wilayah ini hipertensi misalnya, oh Hmm, di sini mah DBD misalnya, oh ini ada potensi kanker misalnya, gitu teh. iya. Kayak tadi contohnya mungkin kalau DBD biar nanti masyarakat atau RT sekitar langsung fogging gitu ya Pak ya. Seperti itu Ya Pak. enggak juga, enggak langsung Nah, fogging, kan fogging itu hanya buat buat nyamuk dewasa kalau fogging itu. Kalau itu ada istilahnya pemeriksaan jentik namanya, ada ke rumah, jadi nanti diberi abatesasi, jadi ada prosedurnya, jadi tidak langsung oh, fogging. Jadi itu mah orang puskesmas juga tahu, orang kesehatan lingkungan atau surveillance epidemiologinya ada. Kebetulan saya juga dulu sebelum ke RSAS sebagai petugas surveillance di puskesmas, begitu, hanya perubahan mutasi japungnya berubah jadi promotor kesehatan, sehingga sebenarnya kami salah satunya saya itu yang menyiapkan narsum-narsum untuk talkshow di radio, di TVRI. Jadi kita di belakang layar, kebetulan kita sambil kemarin kan ada hari iya. kanker, ingin membahas tentang perilakunya. Jadi terkait promosi kesehatan itu sebenarnya adalah bagaimana upaya kita untuk melakukan peningkatan pengetahuan, peningkatan kemampuan, sehingga perubahan perilaku masyarakat ini jadi baik, jadi sehat gitu. Kalau sehat kan anggaran negara itu bisa dipakai buat kesehatan, bukan buat kesakitan. Kita akan lebih Oh, produktif secara ekonomi. Begitu maksudnya pemerintah itu baik sebenarnya arahnya itu. Sehingga anggaran itu nggak jebol hanya untuk sakit terus. Yang sehat kan lebih banyak. Yang bisa dipertahankan, dia bisa produktif, bisa bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi masyarakat sekitar, begitu. wah, benar. Setuju sih Pak. Ini ngerubah juga pola masyarakat, pola pikir kita gitu ya. Kenapa kita juga Ya, harus aware akan kesehatan ya biar ada memang dana, cuma dananya biar nggak jadi ke orang-orang yang sakit gitu. Karena mungkin dananya juga cukup menguras lebih banyak ya Pak ya daripada orang-orang yang sehat tentunya. Kalau sehat paling kayak betul. posyandu dikasih apa tuh namanya tuh Pak, pil-pil yang kayak gitu tuh, imunisasi, Vitamin A itu vitamin, imunisasi, iya imunisasi, vitamin A ada. kasih kue-kue mari kayak gitu. Itu juga Iya, mungkin salah satu caranya. betul. Oke, baik. Menarik banget nih Tentunes dan juga para pendengar di sini. Kita tadi bahas mengenai cerdik dan wah ternyata luas banget ya. Dari kata cerdik tuh biar gampang diingat aja. Gitu kan kadang kita, oh iya sehat itu harus gini gini gini, contreng contreng gitu ya. Tapi kalau misalnya ingat, nah ya Pak ya, kalau misalnya nggak ingat, ya udah ingetin aja cerdik seperti itu. Terima kasih banyak Pak Asep ya, udah Ya, ngobrol-ngobrol di sini, udah iya, membuka juga pikiran-pikiran kita bahwa ayo kita sehat biar apa selain itu juga kita juga salah satunya mendukung program pemerintah juga ya biar banyak betul. orang-orang yang sehat tentunya dan bisa berdaya juga nantinya di masyarakat. Terima kasih Betul. banyak ya Pak Asep. Wah, mungkin untuk terakhir mau minta closing statement nih dari Pak Asep terkait mungkin Ya, tadi rangkuman atau misalnya pesan-pesan kepada Tentunenes atau pendengar di sini. Silakan Pak. ya, baik. Saya Asep Abdul Hamid, promotor kesehatan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Mari kita saling mengingatkan bahwa kita boleh bermain medsos, boleh kita melihat, tetapi upayakan buat yang bersifat informatif, edukatif, terutama berkenaan dengan kesehatan. Baik itu melalui medsos, talk show misalnya, ataupun di YouTube konten-konten kreator, banyak sekarang dokter-dokter ataupun tenaga-tenaga promosi kesehatan yang bisa digunakan fasilitas itu. Dan saya titip sebagai upaya promosi kesehatan di rumah sakit ini, mari kita bergandengan tangan antara pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, dimanapun, di wilayah manapun. Dengan siapa? Dengan sektoral, stakeholder, sehingga kita bisa kolaboratif
pembangunan kesehatan itu tidak bisa hanya rumah sakit saja, puskesmas saja, posyandu saja, nggak bisa, dinas kesehatan saja. Tetapi justru kita adalah masyarakat yang memiliki kewajiban dalam upaya pembangunan kesehatan ke depannya. Sehingga Indonesia ini kuat, Indonesia ini bisa begitu. Berdaya dan produktivitas kita akan meningkat. Dan satu hal lagi, ingat sehat itu lebih baik daripada sakit. Ingat, sebelum sakit, ya kita harus sehat. Sehingga kita bisa mandiri, tidak merepotkan orang lain, produktivitas tinggi, baik itu sehatnya secara fisik, psikologis, ataupun spiritual. Saya terima kasih, saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Adapun kalau mau diskusi boleh di IG-nya kita promkes.rsas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Asep ya udah ngobrol-ngobrol tadi mengenai cerdik dan juga tadi kenapa sih kita harus gembar-gemborkan kesehatan ya. Mungkin kalau tadi yang pesan terakhir yang Resna ingat adalah ini mungkin apa lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Quotes-quotes yang sering kita Betul, dengar ya. Langkah betul. preventif itu lebih baik daripada langkah kalau misalnya kita udah dapat penyakit gitu ya. Terima kasih banyak Bapak Asep. Semoga Ya, sehat-sehat selalu. Salam terima untuk kasih. rekan-rekan di sana ya Bapak ya. Terima kasih Semoga ya. ketemu lagi. Seperti biasa mungkin insya Allah minggu depan ya Pak ya. Amin. Bareng dengan Amin, amin. dari Promkes RSHS Bandung. Terima kasih banyak Pak. Terima Resna kasih. tutup saja ini. Ya, Assalamualaikum ya, warahmatullahi baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.